sebagai ketua eskul. Dan ketika itu, aku sedang sibuk-sibuknya dengan anak-anak baru di eskulku itu. Mengingat ekstrakurikulerku itu akan mengadakan malam keakraban sebagai bagian dari programku untuk pelantikan anggota baru. Aku pun survei tempat untuk lokasi pelantikan nanti. Rencananya ingin menyewa villa yang mempunyai lapangannya juga untuk nanti acara api unggun dan kegiatan lainnya. Setelah mencari ini itu, akhirnya kita dapat satu villa di sekitaran daerah Bandung Barat. Villa ini sesuai dengan harapanku. Begitu ku datangi, villa itu terlihat antik. Kata yang jaga, dulu rumah ini adalah rumah perkebunan pada zaman Belanda. Di sekeliling villa ini ada pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Begitu masuk ada ruang tamu dan kamar-kamar yang berjejer. Dapur, juga kamar mandi. Ada 2 lantai di villa ini. Di lantai 2-nya hanya ada kamar dan kamar mandi saja, juga balkon. Katanya total ada sekitar 12 kamar yang ada di villa ini. Dan di belakang villa ini pun ada kolam renang, juga lapangan. Sesuai dengan harapanku. Setelah negosiasi dengan penjaga villa, kita pun akhirnya deal untuk penyewa villa itu. Perjalanan dari villa ke sekolah sekitar 2 jam lebih. Dan mungkin kalau weekend bisa macet sampai 3 jam. Mengantisipasi itu, nanti para peserta akan berangkat dari pagi-pagi. Namun aku dan beberapa panitia lainnya akan menginap lebih dulu sehari sebelumnya. Acara akan dilaksanakan Sabtu dan pulang Minggu. Maka hari Jumat sepertinya aku sudah harus berada di sana untuk mempersiapkannya bersama temanku yang lain. Sampailah pada hari itu. Selepas Jumatan, aku pun berangkat dengan sepeda motor bersama Riko, Aji, ada Nanda dan Ajeng. Mereka adalah panitia inti yang akan mempersiapkan semuanya terlebih dulu. Mulai dari membuat patok untuk pos to pos, mempersiapkan kamar dan segalanya. Siang itu langit sedang cerah dan tidak ada hambatan apapun. Perjalanan pun tidak begitu macet. Hingga sekitar jam 3:30 sore, kami sudah tiba di sana. Begitu sampai dan berkoordinasi dengan penjaga villa, kami pun mulai mempersiapkannya satu persatu kebutuhan untuk acara nanti. Penjaga villa itu bernama Kang Asep, yang tinggal tidak jauh dari villa. Katanya, kalau ada apa-apa tinggal bilang saja. Aku kebagian mengecek kamar. Satu persatu ku cek dan ku catat nama-namanya di kertas untuk penempatan kamar peserta nantinya. Rencananya semua peserta akan berada di kamar atas dan panitia di kamar bawah. Kuhitung total ada 12 kamar, seperti yang dikatakan penjaga sebelumnya. Setelah mengecek semuanya, aku beranjak ke dapur untuk menyimpan beberapa bahan makanan. Dan saat itu, di dekat dapur ada satu kamar lagi yang tertutup.
Katanya cuma 12. Kok masih ada satu kamar lagi? Ku coba buka gagang pintunya, namun kamarnya terkunci. Ini kamar atau ruangan apa ya? Sayang banget gak bisa dibuka. Padahal kan lumayan untuk nyimpen-nyimpen barang. Aku pun tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke dapur. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Udara dingin sudah mulai terasa khas daerah atas. Kami membuat kopi untuk menghangatkan badan sambil meeting untuk acara besok. Tak terasa obrolan itu pun berlarut. Sampai ketika aku sadar, sudah jam setengah 12 malam. Ada foto seorang perempuan yang sedang bermain piano. Namun foto itu sudah berjamur, jadi tidak begitu jelas. Hanya grand pianonya saja masih terlihat lumayan jelas. Wajah perempuan itu dulu bangunan bekas orang Belanda. Terus kalau gue lihat dari foto-fotonya sih, habis keluarga Belanda itu yang tinggal di sini orang pribumi, kayak mandor perkebunan gitu kali ya. Tuh lihat tuh foto-fotonya, jadul banget men. Piano. Guys, dengar gak? Ada suara piano. Jelas ini mah. Denger ya? Suara piano denger ya? Begitu kata aku. Temanku yang lainnya juga mendengarnya. Dari mana ya? Tuh. Oh, jelas kan? Ini kayaknya ada piano deh di villa ini. Ya gak sih? Temanku yang lain pun penasaran. Sampai aku teringat ada satu ruangan yang terkunci di dekat dapur. Feelingku sih itu mungkin gudang. Dan sepertinya di dalam ruangan itu ada piano. Mungkin. Aku pun mengajak teman-temanku ke ruangan dekat dapur itu. Sampailah aku di depan pintu ruangan itu. Pintu itu berwarna coklat dengan gagang tembaga. Jika dipikir, kamar ini berbeda dari kamar yang lainnya.
kamar yang lainnya sepertinya sudah direnovasi. Namun yang ini, gagangnya pun terlihat masih kuno, dengan lubang kunci yang masih lama. Kalau kata gue sih, mungkin suara pianonya dari dalam ruangan ini. Tapi kan gak bisa dilihat dikunci. Ji, coba lo intip dari lubang kunci. Lihat ada apaan, Ji. Kok gua sih? Ya udahlah, coba lo lihat aja di situ, intip ada piano nggak di dalamnya. Iya, bentar. Gue liat nih. Ya sok. Aji pun mengintip ke lubang kunci itu. Dan Iya. Ada piano, bro. Piano. seriusan lo? Bener, bro. Ada piano. Warna putih sama kayak di foto. Bener lo. Begitu kata Aji. Dia terlihat panik dan berkata ada piano di dalam ruangan itu, sama seperti yang ada di foto. Oh, mungkin foto perempuan yang bermain piano. Lalu Riko pun penasaran. Kali ini dia pun mencoba mengintip dari lubang kunci di pintu itu. Coba Rik, lu lihat ada apaan? Beneran gak ada piano? Iya, ada tuh piano. Iya ada piano. Tapi tunggu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Rik, kenapa? Serius? Gue liat cewek bro, pakai baju putih lewat depan piano. Sumpah asli, sumpah merinding nih. Lo lihat tangan gue, merinding. Yang bener. Jangan bercanda lo. Udah, jadi gue lihat sendiri deh. Awas nih kalau kalian pada bohong. Aku pun jadi penasaran. Riko bilang melihat perempuan, dan Aji juga bilang melihat piano. Takutnya mereka cuma bercanda doang nih. Aku pun ingin melihatnya sendiri. Lalu aku pun mengintipnya. Dan ketika aku lihat, panah. Gak ada apa-apa juga. Cuman warna hijau aja. Tidak seperti yang mereka bilang. Aku tidak melihat piano di sana. Udah bercanda deh. Gua gak lihat apa-apa, cuma warna hijau doang. Lucu tau gak, lihat piano. Namun wajah Riko dan Aji nampak heran. Dia bilang jelas melihat piano, dan Riko jelas melihat perempuan yang lewat di depan piano itu, dan menyuruhku agar bilang sama penjaga villa. Tapi aku menolak, karena ini sudah jam 12 malam. Dan mending kita tidur aja. Kang Asepnya juga pasti lagi istirahat. Ya, balik kamar yuk. Udah balik kamar, tidur. Besok persiapan pagi-pagi gimana sih? Balik. Kami pun akhirnya kembali ke kamar dan bersiap tidur, untuk beristirahat dan persiapan besok pagi. Meskipun sedikit penasaran dengan suara piano dan yang dilihat temanku, tapi aku tidak melihatnya. Aku pun coba untuk tidak memikirkannya. Sekitar jam 12 malam lebih, kita pun tertidur.
Entah untuk berapa lama, sampai siapa sih ini? Aku terbangun karena ada yang mengetuk pintu. Siapa sih? Riko dan Aji nampak tertidur pulas. Aku pun terbangun dan membuka pintu. Ketika aku lihat, ternyata itu Ajeng. Ngapain sih lo malam-malam kayak gini? Anterin ke kamar mandi dong, takut nih. Si Nanda tadi dibangunin gak bangun terus. Dasar cewek. Yaudah cepetan ya, ngantuk gue. Udah ada aja nih. Aku pun mengantarkan Ajeng ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, Ajeng pun masuk. Dan aku pun duduk di kursi yang ada di dapur, di sebelah kamar mandi dan menunggunya. Sampai dari dalam kamar mandi terdengar Ajeng memanggilku. Rai, kamu tadi dengar suara piano ya? Iya? Lo denger juga? Iya. Tuh kan benar. Riko sama Aji juga dengar. Dan katanya di ruangan ini nih yang deket dapur ada gitu, ada piano gitu. Pas diintip dari lubang kunci, mereka lihat piano gitu. Kok ngintip-ngintip sih? Penasaran aja. Tapi pas gue lihat nggak ada apa-apa tuh, nggak ada piano, cuma warna hijau aja gitu. Kayaknya ruangannya warna hijau kali ya. Emang ada piano kok di sana. Hah? Soto ya, tahu dari mana? Yang main piano itu kan saya. Ah, apaan sih lo? GJ deh. Buruan sih, lama banget. Ajeng, oi. Pintu kamar mandi pun terbuka perlahan. Dan ketika aku lihat, loh, hah? Di dalam kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku merinding seketika. Dan ketika itu tiba-tiba terdengar suara piano dimainkan. Sangat jelas dari ruangan sebelah dapur ini. Aku pun perlahan menjauh dari sana, berjalan melewati ruangan itu. Dan ketika ku lewati ruangan itu, suara piano itu hilang. Langkahku terhenti sejenak. Aku coba mengatur nafasku. Dan saat aku akan melangkah lagi, ada yang menepuk bahuku dari belakang. Dan ketika ku tengok, astaga, berdiri sosok perempuan memakai gaun putih pendek tepat di belakangku. Kepalanya menunduk dan rambutnya terurai menutupi wajahnya. Tangan kanannya masih memegang bahuku. Seketika itu aku langsung berlari dan masuk ke dalam kamar. Ketika itu teman-temanku terbangun dan kaget. Mereka pun mulai menenangkanku. Dari sana aku tidak bisa tidur hingga subuh tiba. Aku masih syok dengan apa yang kulihat dan aku dengar. Pagi harinya, kulihat Kang Asep sedang berada di taman dan menyiram tanaman. Aku, Riko, dan Aji pun mendatanginya dan menceritakan kejadian semalam yang aku alami.
Saat itu aku sedang bertatapan mata dengan perempuan itu.